Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kukuh Satrio Bimantoro, NIM 2024 10 10 20 9 4 dari Program Studi Teknologi Informasi, dan saya berasal dari kelas Desain dan Analisis Algoritma A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang telah saya kerjakan, yaitu mengenai baris dan deret. Nah, untuk menyelesaikan tugas ini, kita sudah diberi beberapa rumus yang nantinya akan kita gunakan untuk mengerjakan soalnya. Jadi seperti ini rumusnya. Selain rumus, kita juga diberi aturan manipulasi deret, yaitu ada 4 di sini. Dan ini nanti kita juga gunakan untuk menyelesaikan soalnya. Sementara untuk soalnya, di sini terdapat 6 soal, di mana sebelumnya saya telah mencoba untuk mengerjakan soalnya. Dan di sini saya akan mencoba menjelaskannya satu persatu. Langsung saja masuk ke nomor yang pertama, yaitu soalnya sigma n plus 3, I sama dengan 3, 4. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan manipulasi yang pertama, di mana di sini 4 ini kita bisa jabarkan jadi 4 kali 1, yang mana 4 ini kita akan pindah ke depan sehingga menjadi 4 kali sigma n plus 3 I sama dengan 3, 1. Dan untuk rumus sigma ini kita bisa gunakan rumus yang pertama, yaitu U min L plus 1. Sehingga kita bisa kalikan ini dengan 4 dan mengganti U-nya itu dengan N plus 3. Kemudian I-nya diganti dengan L-nya ini diganti dengan 3 di sini. Nah, sehingga rumusnya menjadi 4 N plus 3 min 3 plus 1. Dan ini kalau kita jumlahkan semua yang ada di dalam kurung ini menjadi N plus 1. Dan dikalikan dengan 4 menjadi 4 kali N yaitu 4N dan 4 kali 1 yaitu 4. Jadi hasil akhir pada soal nomor 1 yaitu 4N plus 4. Jadi seperti itu. Lanjut ke soalnya nomor 2. Yaitu soalnya yaitu sigma N plus 1 I sama dengan 3 I plus 5. Di mana untuk menyelesaikan soal ini kita bisa pecah di sini menjadi 2 sigma, yaitu untuk I di sini jadi sigma N plus 1 I sama dengan 3I ditambah sigma N plus 1 I sama dengan 3, 5. Dan kemudian untuk rumusnya di sini, untuk yang sigma 5 di sini kita bisa gunakan manipulasi yang pertama seperti pada soal nomor 1. Jadi 5 ini bisa kita ibaratkan 5 kali 1, kemudian 5-nya dipindah ke depan. Jadi 5 kali sigma N plus 1 I sama dengan 3, 1. Dan di sini untuk sigma yang ini kita bisa gunakan rumus yang kedua, di mana rumusnya itu N kali N plus 1 per 2. Sementara ini kita bisa gunakan rumus yang pertama, kemudian kita kalikan 5. Sehingga kalau kita masukkan N-nya yaitu N plus 1, itu menjadi seperti ini. Ini diganti dengan N plus 1, kemudian N di sini juga diganti N plus 1. Di sini juga ada U ini kita ganti dengan N plus 1 juga. Dan untuk L di sini kita gantikan dengan I di sini yaitu 3. Sehingga kalau kita hitung semua seperti ini, maka hasilnya itu N kuadrat plus 10N min 14 per 2. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu sigma N min 1 I sama dengan 3 I plus 1 kuadrat. Nah, karena di sini terdapat I plus 1 kuadrat, maka kita kuadratkan saja menjadi I kuadrat plus 2I plus 1. Jadi seperti ini. Kemudian untuk masing-masing di sini yang akan dijumlahkan, kita bisa pecah menjadi sigma sendiri-sendiri. Jadi ada kuadrat di sini, kemudian ada 2I, dan ada 1 di sini. Nah, khusus untuk 2 ini, kita perlu jabarkan lagi, yaitu kita bisa manipulasi menggunakan rumus manipulasi pertama, yaitu dengan memindah 2-nya ke depan, sehingga menjadi 2 kali sigma I. Dan untuk sigma yang I kuadrat ini, kita bisa manfaatkan rumus yang ketiga, seperti ini, N kali N plus 1 kali 2N plus 1 per 6, dan ini menggunakan rumus manipulasi yang kedua, yaitu N kali N plus 1 per 2, dan ini menggunakan rumus manipulasi yang pertama, yaitu N min 1 plus 1. Seperti itu. Jadi kalau kita masukkan N-nya, ya kan, N min 1 di sini kita masukkan, sini kita juga ganti dengan N min 1, sini 2 kali N min 1 juga, dan di sini N kali N plus 1 di sini jadi N min 1 kali N min 1 plus 1, dan N di sini juga N min 1, dan untuk I-nya kita ganti dengan 3. Dan kalau kita hitung semua ini, hasilnya itu 8N plus 17 per 6. Jadi itu untuk soal nomor 3. Lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini sigma N C sama dengan 1, 2C, 2 pangkat C plus I.
Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 4 ini, kita perlu merubah 2C kali 2C plus I ini menjadi 4C kali 2 pangkat C. Seperti ini. Lalu untuk 4-nya kita bisa gunakan rumus manipulasi yang pertama, yaitu kita pindahkan saja ke 4. Jadi 4 kali sigma N sama dengan 1, C kali 2 pangkat C. Kemudian untuk sigma ini, kita gunakan rumus, yaitu N-1 kali 2 pangkat N plus 1 plus 2. Jangan lupa kita kalikan dengan 4 di sini. Sehingga hasil akhirnya, yaitu 2 pangkat N plus 3, N min 2 pangkat N plus 3 plus 8. Itu untuk soal nomor 4. Lanjut ke soal nomor 5, yaitu di sini terdapat 2 sigma, yaitu sigma N I plus I sama dengan 1, sigma N C sama dengan 1, I plus C. Nah, di sini karena sigmanya ada 2, kita bisa pecahkan saja menjadi 2 sigma seperti ini. Jadi kita jumlahkan yang sigma pertama ini yaitu I sama dengan 1 dan C sama dengan 1. Nah, karena di sini I plus C ya, kita bisa jabarkan lagi untuk masing-masing di sini yaitu menjadi sigma I dan sigma C seperti ini. Dan untuk masing-masing dari sigma ini kita manfaatkan rumus yang kedua ya, di mana kita masukkan N kali N plus 1 per 2. Nah, di sini ada 4, dan kalau kita jumlahkan semua ini, kita hitung semua, maka hasil akhirnya itu X pangkat 4 plus 2 X pangkat 3 plus X kuadrat. Nah, masuk ke soal nomor terakhir. Di sini yaitu mirip dengan soal nomor 5, yaitu sigma N C sama dengan 1, sigma N I sama dengan 1, I kuadrat. Namun di sini bedanya yang pertama itu C sama dengan 1, dan di sini I sama dengan 1, dan di sini I kuadrat. Nah, seperti soal yang nomor 5 tadi, kita bisa pecah saja menjadi 2 sigma terpisah. Jadi terdapat sigma C sama dengan 1 dan I sama dengan 1. Yang mana masing-masing di sini kita bisa masukkan rumus yang ketiga ya. Di mana rumusnya itu N kali N plus 1 kali 2N plus 1 per 6. Jadi ada 2 di sini. Dan kalau kita hitung semuanya ya, maka hasil akhirnya yaitu 4 kali N pangkat 6 plus 12N pangkat 5 plus 13N pangkat 4 plus 6N pangkat 3 plus N kuadrat plus 6 per 6. Jadi itu untuk menyelesaikan soal nomor 6. Dan mungkin itu saja ya yang bisa saya jelaskan untuk menyelesaikan soal nomor 1 sampai 6 pada tugas baris dan deret pada mata kuliah desain dan analisis algoritma. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.